Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam sehat. Sehat Indonesia, bersyukur. Puji syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat limpah karunia-Nya kita dapat berkumpul atau bertemu pada kesempatan kali ini. Untuk itu, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nelani Anggina Budi Utami dengan NIM 114301023 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan semester 4. Dan untuk itu, mohon izin terlebih dahulu kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pada kesempatan kali ini, yaitu keperawatan kritis dari Bapak Alfa Ceri Mustamu. Mohon izin Bapak untuk saya dapat melakukan pemaparan pada kesempatan kali ini ataupun presentasi pada kesempatan kali ini. Dan mohon maaf apabila pada tag video kali ini tidak terdapat slide yang tertera. Untuk itu langsung saja kita akan membahas tentang materi kita pada kali ini, yaitu tentang fisiologi dan praktik keperawatan kritis. Nah, dari temanya aja tentang fisiologi dan praktik keperawatan kritis, pasti kita udah notice nih. Apa sih yang dimaksud dengan fisiologi? Kenapa dikaitkan dengan praktik keperawatan kritis? Nah, untuk itu kita akan bahas dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan fisiologi. Jadi, fisiologi sendiri adalah pemikiran yang mendalam hingga ke akar untuk mencari kebenaran dan makna. Nah, dari artinya tersebut atau dari maknanya tersebut, pasti kita udah notice nih, pasti ada persamaan ataupun pasti ada yang akan kita pelajari lebih mendalam lagi tentang praktik keperawatan kritis ini. Nah, pastinya kita akan membahasnya mendalam lagi, yaitu berdasarkan 3 pilar yang akan kita bahas, yaitu tentang yang pertama integritas ilmu, yang kedua seni, dan yang ketiga kemanusiaan di ruang intensif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ketiganya? Nah, kita akan bahas secara lebih terperinci lagi, yaitu yang pertama ada ilmu atau sains. Nah, ilmu atau sains kali ini yang akan kita bahas dalam praktik keperawatan kritis yaitu tentang pathofisiologi dan evidence based practice atau EPB. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pathofisiologi? Pasti kita harus lebih tahu lebih dahulu ya tentang pathofisiologi. Jadi, pathofisiologi sendiri adalah studi atau pembelajaran tentang perubahan fungsi tubuh akibat penyakit ataupun cedera. Nah, pastinya pada kesempatan kali pada pembelajaran tentang pathofisiologi itu kita akan belajar tentang bagaimana sih kita tahu tentang perubahan fungsi tubuh dari pasien, yaitu fisiknya yang mungkin terjadi akibat penyakit seperti mungkin ada diabetes, ataupun yang kedua dari cedera yang mungkin akibat dari kecelakaan lalu lintas ataupun lain sebagainya. Yang kita adalah yang dimaksud dengan pathofisiologi, jadi perubahan dari struktur tubuh dari pasien akibat dari penyakit ataupun cedera. Nah, itu adalah pathofisiologi. Nah, apa yang dimaksud dengan EPB sih? Nah, jadi EPB sendiri adalah praktik berbasis bukti atau yang biasa kita sebut dengan bukti ilmiah. Nah, jadi kalau dalam keperawatan kritis kita akan semuanya itu berdasarkan bukti ilmiah. Nah, bukti ilmiahnya itu kita akan menggunakan bukti ilmiah yang terbaru, yang terkini, yang terupdate. Pastinya yang lebih terupdate itu selalu kita gunakan daripada yang sudah dulu gitu. Nah, itu adalah ilmu atau sains, yaitu pathofisiologi dan evidence based praktik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang seni atau art. Apa sih yang dimaksud dengan seni? Kenapa seni ada di keperawatan? Nah, di sini seni atau art ada 3 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama intuisi, yang kedua empati, yang ketiga ada human caring. Nah, apa sih yang dimaksud dengan intuisi? Nah, intuisi itu adalah respon cepat kita terhadap sesuatu yang terjadi ataupun yang akan terjadi. Nah, jadi bagaimana kita bisa notice nih, sadar nih, bagaimana kayak kalau menjadi sesuatu kita harus tahu lebih dahulu. Jadi kayak sebelum dicek, oh udah tahu nih, pasti ini kayak begini. Oh, ini kayak begini. Nah, itu adalah disebut dengan intuisi. Bagaimana kita bisa merespon lebih cepat terhadap sesuatu yang belum kita buktikan gitu. Yang selanjutnya itu tentang empati. Apa sih yang dimaksud dengan empati? Empati adalah kita bisa memposisikan diri kita, merasakan diri kita di orang lain ya. Jadi kayak, oh mungkin orang itu sakit apa yang dibutuhkan. Jadi kita lebih merasakan empati. Oh, kita bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu. Dan selanjutnya itu tentang human caring. Apa sih yang dimaksud dengan human caring? Jadi bagaimana kita lebih care lagi. Kita lebih care terhadap seseorang ataupun terhadap pasien. Jadi kita nggak hanya kita nggak hanya fokus terhadap ataupun kita lebih peduli terhadap fisiknya saja, tetapi bukan hanya itu saja, kita akan mendalami lagi, yaitu mungkin kejiwaannya, sosialnya, ataupun mungkin apa sih yang dia rasakan, mungkin personal hygiene-nya yang dia ngerasa keganggu ataupun lain sebagainya, atau ruangan dan selainnya. Nah, itu adalah yang saya maksud dengan human caring. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang praktik profesional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan praktik profesional sendiri? Di sini kita terapkan ada 2, yaitu akuntabilitas dan kompetensi etis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akuntabilitas? Jadi, akuntabilitas sendiri itu adalah kewajiban kita untuk bisa bertanggung jawab setiap tindakan yang kita lakukan kepada pihak berwenang ataupun pada masyarakat. Jadi kita, kalau kita melakukan sesuatu, berarti kita tahu akibatnya, sebabnya, kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan gitu. Jadi memang kita paham semuanya gitu. Nah, itu adalah yang disebut dengan akuntabilitas. Dan selanjutnya yaitu tentang kompetisi etis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kompetisi etis? Yaitu kita sebagai perawat itu berlomba-lomba untuk memberikan kualitas terbaik. Jadi apapun yang terbaik kita berikan kepada pasien. Nah, itu yang dimaksud dengan akuntabilitas dan kompetisi etis di dalam praktik profesional. Nah, dari ketiganya ini, ketika kita satukan semuanya, ini akan membuat respon. Nah, respon itu adalah respon intelektual dan kasih sayang terhadap ancaman jiwa. Nah, pastinya kalau kita udah terapkan nih dari sainsnya, yaitu dari ilmunya, dari seni atau artnya, kita terapkan semuanya, dan kita terapkan juga praktik profesionalnya juga. Nah, itu pasti akan merespon. Ada respon intelektual dari pasien, atau respon atau tanggapan berdasarkan apa yang kita lakukan kepada pasien. Nah, ada respon intelektual seperti kasih sayang ataupun terhadap ancaman. Jadi kalau kita seharusnya mungkin ada seseorang yang atau pasien yang habis mengalami amputasi ataupun lain sebagainya yang mungkin seharusnya dia down, jadi kita menghadirkan kasih sayang terhadap mereka bisa terhindar dari ancaman kejiwaan mereka. Nah, itu adalah ketika kita melakukan
semuanya berdasarkan ilmu, seni ataupun praktik profesional. Nah, itu adalah ketiga pilar yang kita udah bahas. Dan sini ada sedikit pertanyaan reflektif nih yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang pertanyaannya adalah, saat Anda melihat pasien dengan banyak selang ICU di ICU, apakah Anda melihat mesinnya terlebih dahulu ataupun manusianya? Nah, kalau pertanyaan ini ditujukan kepada saya, mohon izin, saya akan menjawab pastinya kalau kita sebagai manusia atau sebagai orang ya, apalagi kita yang dibilang Gen Z, pasti kita tuh lebih ngelihatnya kepada sesuatu yang lebih unik terlebih dahulu. Ketika kita di suatu tempat, di semua orang yang mungkin ada beberapa orang yang sama, pasti kita ngelihat itu sesuatu yang uniknya terlebih dahulu. Nah, pastinya kalau itu diposisikan kepada saya akan melihat kepada selang-selangnya terlebih dahulu atau mesin-mesin yang terdapat banyak di sebelah pasien. Nah, untuk itu itulah mengapa saya menjawabkan bahwa saya akan melihat mesinnya terlebih dahulu daripada pasiennya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang keperawatan kritis sebagai ilmu. Nah, untuk keperawatan kritis sebagai ilmu, di sini kita akan membahas dua, yaitu ada patofisiologi mendalam dan presisi teknologi. Nah, jadi di sini kita akan membahas dulu yang pertama ada patofisiologi mendalam. Jadi, patofisiologi mendalam itu sebagaimana kita udah belajar tadi, untuk patofisiologi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan fungsi dari tubuh manusia. Jadi, akibat mungkin dari penyakit ataupun cedera. Jadi, perubahan dari fisik seseorang akibat dari penyakit ataupun cedera. Nah, itu kita akan tuangkan lebih mendalam lagi. Jadi untuk patofisiologi mendalam ini kita akan mempelajari bukan hanya sekedar kita menghafal gejalanya. Jadi kita harus mengetahui atau memahami tentang mekanisme kegagalan organ. Jadi bukan hanya kita tahu nih, oh contohnya mungkin kita tahu orang ini henti nafas, oh kita tahu orang ini mengalami kejang atau stroke ataupun lain sebagainya yang akibat gejala-gejala yang kita ketahui. Nah, untuk itu kita harus lebih mendalam lagi tahu, untuk kita tahu bahwasanya apa sih faktor yang menyebabkan tersebut, apa sih yang terjadi sebelum henti nafas. Oh, mungkin ada hambatan atau sumbatan yang terjadi pada sistem pernapasan seseorang. Nah, kita harus tahu, bukan hanya gejalanya aja gitu. Nah, itu adalah patofisiologi lebih mendalam. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang presisi teknologi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan presisi teknologi? Jadi presisi teknologi di sini kita akan membahas tentang penguasaan ventilator, titrasi vasopresor, dan pemantauan hemodinamik berkelanjutan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ketiga tersebut? Jadi kita akan bahas terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah ventilator. Apa sih yang dimaksud dengan ventilator? Jadi ventilator itu adalah alat bantu untuk pernapasan seseorang. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang titrasi vasopresor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan titrasi vasopresor? Jadi itu adalah penyesuaian dosis obat yang biasanya yang kita gunakan itu adalah obat, contohnya ada dopamin gitu. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu hemodinamik. Apa sih yang dimaksud dengan hemodinamik? Yaitu tentang aliran yang kita mempelajari tentang aliran darah dan tekanan di dalam sistem peredaran darah. Jadi kita mempelajari tentang sistem peredaran darah dan aliran darah semuanya itu. Nah, itu adalah 3 dari presisi teknologi. Selanjutnya di sini semuanya kita lanjut kepada selanjutnya, itu tentang setiap titrasi obat di ICU itu bukan hanya sekedar rutinitas. Jadi kita harus tahu, jadi bukan semuanya yang ada di ICU tuh pagi kita harus begini, siang harus begini, malam sore kita harus begini. Nggak seperti itu. Jadi semuanya itu dikendalikan atau diaplikasikan sesuai dengan sains murni atau precision mediation atau yang dikendalikan oleh FPB. Semuanya itu berdasarkan FPB. Semuanya memang kita terapkan itu berdasarkan bukti ilmiah gitu. Jadi bukti ilmiah terkini kita terapkan semuanya. Nah, itu adalah dari setiap titrasi obat di ICU ya. Selanjutnya kita masuk kepada piramida dari FPB sendiri. Jadi kita masuk ke piramida tersebut, yaitu yang pertama yang paling dasar adalah nilai dan preferensi pasien. Jadi kita harus tahu yang dari pertama itu adalah nilai dan preferensi pasien. Yang kedua adalah keahlian klinis perawat atau clinical expertise. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu yang paling puncak adalah bukti riset terbaik atau systematic reviews atau RCTS. Nah, pastinya teman-teman semuanya kita harus tahu bahwa yang mendasar pertama yaitu tentang nilai dan preferensi pasien itu tentang memastikan bahwa pelayanan kesehatan itu tetap memanusiawikan manusia gitu. Jadi tindakan bukan berfokus pada mesinnya. Jadi kita yang berfokus itu bukan kayak kita menyembuhkan apa yang ada di mesin yang tertera. Jadi mungkin oksigennya segini, kita harus naikkan. Bukan menaikkan itu berdasarkan apa yang
tertera di pada mesin saja, tetapi kita mungkin harus memastikan bahwa pasien itu memang benar-benar tidak merasakan sesuatu yang kurang gitu. Selanjutnya yaitu tentang keahlian klinis perawat atau clinical expertise. Selanjutnya yaitu tentang kemampuan perawat untuk bukti riset dalam keadaan nyata. Jadi kita harus menerapkan apapun yang bukti riset yang kita udah pelajari, kita terapkan dalam dunia nyata. Jadi kita sebagai perawat itu bisa menerapkan apapun yang kita udah pelajari dari berdasarkan riset ataupun apapun itu, kita terapkan dalam kehidupan nyata, kita praktikkan dalam pasien. Dan selanjutnya yang terakhir ataupun yang paling puncak yaitu bukti riset terbaik atau systematic review atau HTS. Nah, jadi ini adalah sumber informasi ilmiah yang paling valid atau terkini. Jadi kita menggunakan bukti-bukti ilmiah yang memang sudah benar gitu, udah dipakai di seluruh dunia. Jadi memang udah diterapkan di mana-mana gitu. Jadi kita memang menggunakan semua itu berdasarkan bukti ilmiah yang memang udah dipraktikan dan emang udah valid. Nah, itu adalah slide yang kedua. Kita akan bahas yang telah kita bahas, yaitu tentang keperawatan kritis sebagai ilmu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang slide yang ketiga, yaitu tentang keperawatan kritis sebagai seni atau art. Nah, pada kesempatan kali ini tentang keperawatan kritis sebagai art, di sini ada kata-kata yang ada kutipan yang menjelaskan tentang seni inilah yang mengubah tindakan teknis mekanis menjadi asuhan yang bermartabat dan memanusiakan. Nah, pasti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang disebut seni itu adalah kita bisa mengubah. Jadi kita bisa mengubah teknik jadi mekanis. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas di slide selanjutnya ada paradigma asuhan dan penyelamatan phase penopang kehidupan. Di sini kita akan membahas tentang life saving care dan life sustaining care, yaitu di sini titik fokusnya kita akan membahas tentang sifat dan fokus utama. Jadi di sini kita akan bahas terlebih dahulu yaitu life saving care pada sifat, yaitu yang pertama ada otomatis, yang kedua darurat, yang ketiga ada time critical. Dan di sini kita akan bahas terlebih dahulu tentang otomatis. Nah, apa sih yang dimaksud otomatis dalam life saving care sendiri? Nah, di sini kita akan bahas tentang otomatis itu, yaitu bagaimana cara perawat itu bisa melakukan sesuatu itu dengan otomatis. Bagaimana bukan kita melakukan bagaimana caranya mendeteksi penyakit itu dengan alat, dengan secara sistematik, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui apa-apa yang terjadi pada pasien itu secara otomatis. Bagaimana berdasarkan apa yang kita udah pelajari, apa yang kita udah lalui, jadi kita harus otomatis sudah tahu nih apa yang harus kita lakukan gitu. Dan selanjutnya kita harus tahu bahwa life saving care itu adalah darurat. Bagaimana kita tahu bahwasanya ini tuh memang keadaannya memang darurat yang harus kita melakukan penyelamatan gitu. Dan yang terakhir yaitu time critical, yaitu bagaimana cara kita untuk bisa tahu bahwasanya kita harus memanage waktu dengan baik-baik, dengan bagaimana cara kita tahu bahwasanya kita harus melakukan sesuatu tindakan dengan cepat gitu. Itu adalah time critical. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada life sustaining care, yaitu pada sifatnya yang pertama ada berkelanjutan, yang kedua ada penuh perhitungan, dan yang ketiga ada paliatif. Nah, kita bahas yang pertama dulu yang berkelanjutan. Nah, pastinya kita tahu bahwa life sustaining care ini yaitu bagaimana cara penopang kehidupan. Ya, bagaimana cara kita bisa mempertimbangkan bahwasannya ini tuh bisa kita lakukan nggak hanya kali ini, nggak hanya hari ini. Kita bisa menentukan bahwasannya tindakan-tindakan ini kita kemukakan harus sekarang gitu, tetapi bagaimana kita bisa melakukannya secara berkelanjutan, mungkin hitungan hari, hitungan bulan, dan lain sebagainya gitu. Dan selanjutnya itu yang kedua ada penuh pertimbangan. Nah, bagaimana di sini kita tahu bahwasannya untuk life sustaining care ini kita harus mempertimbangkan semua keadaan atau semua tindakan yang harus kita lakukan kepada pasien itu dengan penuh perhitungan. Jadi kita nggak hanya titik fokusnya mungkin harus sekarang kita lakukan seperti ini gitu, enggak. Jadi bagaimana kita bisa menimbang-nimbang, kita bisa apakah ini memang betul yang harus kita lakukan atau memang baik yang harus kita terapkan kepada pasien gitu. Yang selanjutnya itu kita masuk yang paliatif, yaitu bagaimana cara kita untuk bisa mempertimbangkan kualitas hidup pasien. Jadi bagaimana kita bukan titik fokusnya hanya saja menyelamatkan pasien, tetapi kita harus tahu kualitas hidup pasien. Apakah ini memang betul-betul tindakan yang baik untuk kualitas hidup pasien ataupun tidak gitu. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang fokus utama pada life saving care sendiri, yaitu yang pertama mencegah kematian instan. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa tahu
bahwa fokus utama dari kita melakukan penyelamatan itu adalah mencegah kematian instan. Jadi bagaimana cara kita tahu bahwasannya penyelamatan itu bagaimana caranya untuk kita tahu bahwasanya pencegahan yang kita lakukan itu adalah pencegahan untuk kematian instan. Bagaimana cara kita tahu bahwasanya bagaimana sesuatu tindakan yang harus kita lakukan itu untuk tidak memperburuk keadaan dan tidak mempertambah atau menyebabkan komplikasi selanjutnya. Jadi mencegah kematian dari kematian dari pasien secara instan gitu, karena ini di keadaan darurat ya. Selanjutnya kita masuk kepada life sustaining care, yaitu tentang fokus utamanya yaitu mempertahankan fungsi organ dan kualitas hidup. Dan bagaimana cara kita untuk titik fokus utamanya dalam sustaining care ini adalah bagaimana cara kita untuk mempertahankan fungsi organ, yaitu bagaimana cara kita untuk bisa tahu bahwa organ ini tuh harus bahwasanya organ ini tuh harus bisa bertahan lebih lama lagi, bahwasanya organ ini tuh memang mempunyai fungsi yang vital, bahwasanya kita harus pertahankan dengan semaksimal mungkin gitu. Dan yang terakhir yaitu tentang kualitas hidupnya. Jadi kita harus mempertimbangkan semua kualitas hidup dari pasien. Jadi mungkin dari aspek psikologis, aspek spiritual dan lain sebagainya yang harus kita pertahankan gitu. Jadi kualitas hidupnya memang harus baik-baik saja gitu. Nah, dari life saving care dan life sustaining care sendiri, di sini kita mempunyai contoh klinisnya, yaitu yang pertama ada di life saving care sendiri, ada di contoh klinisnya yaitu resusitasi jantung paru atau RJP yang biasa kita tahu. Yang kedua ada intubasi emergensi, yang ketiga ada penanganan shock septic. Nah, pastinya di sini adalah contoh-contoh keadaan darurat ya. Pasti memang kita ketahui bahwasanya seperti RGP dan lain sebagainya itu memang keadaan-keadaan yang memang harus kita lakukan secara cepat gitu. Memang responnya kita harus cepat, otomatis, dan kita harus mempertimbangkan waktu-waktu yang sangat-sangat singkat ini gitu. Dan yang selanjutnya di sini ada contoh klinis dari life saving sustaining care, yaitu tentang yang pertama ada manajemen ventilator jangka panjang, yang kedua terapi pengganti ginjal atau HADI, dan yang ketiga ada nutrisi parental. Nah, pastinya kita tahu di sini ada contoh-contoh klinis yang dari life sustaining care ini bagaimana cara kita untuk bisa memanajemennya, tapi bagaimana kita tahu bahwasanya ini bisa dilakukan dalam jangka waktu panjang gitu. Jadi kita bisa telaah dulu, kita bisa perhitungkan dulu semuanya gitu. Itu adalah contoh-contoh klinisnya dari life saving care dan life sustaining care. Nah, jadi perlu diketahui, jadi untuk kedua domain ini tuh seringkali berpotongan ya. Jadi kita tahu kadang-kadang tantangan etis terbesarnya itu adalah kita harus mengetahui bahwasannya kapan perawat penopang kehidupan itu bisa berubah menjadi perpanjang proses kematian. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa sebagai perawat itu bukan hanya bisa menopang kehidupannya saja. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa memperpanjang proses kematian dari pasien tersebut gitu. Nah, itu adalah dari slide yang kita bahas, yaitu tentang paradigma asuhan dan penyelamatan ataupun penopang kehidupan. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas tentang holistic care atau mengasah manusia utuh, bukan sekedar monitor. Nah, bagaimana di sini kita akan membahas yaitu pasien sebagai manusia utuh dalam ruang intensif atau ICU. Nah, di sini pasti yang kita tahu bahwa holistik sendiri yaitu tentang biologis atau fisik, fisiologis atau emosional, sosial, dan spiritual. Nah, kita akan bahas secara satu persatu, yaitu tentang yang pertama ada di biologis atau fisik. Nah, di biologis atau fisik sendiri atau stabilisasi hemodinamik dan nyeri, ini hanyalah fondasi dasar. Jadi fondasi dasar dari apa yang kita telah lakukan dari biologis fisiknya pasien. Jadi kita nggak hanya untuk dalam nyeri pasien gitu aja ya. Jadi kita harus stabilisasi hemodinamik dan nyerinya pasien gitu. Dibilang hanya fisiknya saja gitu. Dan selanjutnya kita masuk kepada psikologis atau emosional. Jadi di sini mengatasi ICU delirium, depresi akut, dan ketakutan. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi bukan hanya di bagian fisiknya
pasien saja, tetapi bagaimana kita untuk bisa mengobati di psikologis atau emosional pasien. Jadi mungkin ada rasa takut, nyeri atau depresi dari nyeri dan lain sebagainya, itu kita harus bisa memanajemen juga. Dan selanjutnya ada di sosial. Sosial itu adalah tentang kita memahami peran yang terputus atau seperti ayah, ibu, keluarga ataupun nenek, kakek dan lain sebagainya, atau pencari nafkah dan lain sebagainya. Jadi kayak mungkin kadang-kadang kan pasien itu merasakan peran yang terputus ya, kayak mungkin aku sebagai orang tua, mungkin aku sebagai anak, mungkin aku sebagai penanggung jawab mencari nafkah dan lain sebagainya. Ketika mengalami suatu musibah, ngerasa bahwa misalnya perannya dia itu perannya dia hilang gitu, jadi kayak takutnya membebani dan lain sebagainya. Itu juga bisa jadi berpengaruh kepada semua aspek yang ada gitu. Dan yang terakhir yaitu spiritual, yaitu tentang kebutuhan ritual, doa, dan pencarian makna di tengah krisis. Nah pastinya kalau seseorang yang menghadapi sesuatu yang krisis, di tengah-tengah kekrisisan itu harus kita dekatkan kepada spiritualnya. Kadang-kadang itu bisa membantu di secara spiritualnya untuk menenangkan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya dan lain sebagainya. Nah, perlu diketahui bahwasanya jika satu pilar diabaikan, nah untuk semua pilar, ketika ada 4 pilar ini, jika diabaikan aja salah satunya, jadi stabilitas si manusia tersebut akan runtuh. Jadi terlepas dari seberapa sempurnanya angka di monitor, ketika salah satunya ada yang bergangguan, itu akan merubah semuanya gitu. Jadi misalnya kayak sosialnya, dia ngerasa kalau saya sebagai orang tua itu sebagai ayah yang harus mencari nafkah, malah sekarang ada di perawat di ruang intensif ya, di ICU gitu. Jadi pasti ngerasa di situ bukan hanya sosialnya yang terganggu, jadi psikologisnya juga pasti terganggu karena mungkin mengalami stres, merasa ketakutan ataupun lain sebagainya. Nah di situ pasti biologisnya juga ataupun spiritualnya pasti terganggu juga gitu. Nah itu adalah kesinambungan antara antara keempat pilar tersebut. Nah itu adalah pembahasan tentang holistic care atau mengasuh manusia utuh, bukan sekedar monitor. Nah untuk itu kita akan masuk kepada slide selanjutnya. Nah pada slide selanjutnya di sini kita akan membahas tentang Family Center Care atau FCC, yaitu keluarga sebagai mitra asuhan. Nah, di sini kita akan menggunakan ada 2 paradigma, yaitu yang pertama ada paradigma lama, yang kedua ada paradigma baru atau FCC. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi, untuk yang tertera pada gambar, jadi untuk paradigma lama atau ruang perawat tertutup ya. Jadi, untuk sistematisnya yaitu di dalam kotak itu ada di dalamnya itu ada medis, ada tim medis, ada pasien. Sedangkan yang keluarga itu di luar daripada ruang intensif tersebut, dan di situ ada pintu yang memang tidak bisa diakses sama sekali kepada keluarga pasien. Nah itu adalah paradigma lama. Sedangkan paradigma yang baru, kita akan beralih kepada lingkaran tersebut yang ada di pada gambar tersebut, yaitu tentang paradigma baru atau FCC, yaitu tentang di luar lingkaran itu ada tim ICU, yaitu fasilitator dan ahli klinis, yang di dalamnya ada keluarga mitra aktif, dan yang di dalamnya lagi ada pasien atau inti asuhan. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwasanya tim paradigma baru di situ adalah kita sebagai tim ICU itu adalah sebagai fasilitator. Jadi kita cuman sebagai ahli klinis atau fasilitator aja untuk memberikan pelayanan kepada pasien, tetapi keluarga pasien itu adalah sebagai mitra aktif. Jadi mereka yang melakukan penopang asuhan kepada pasien gitu. Nah itu adalah paradigma antara paradigma baru dan paradigma lama. Jadi untuk paradigma baru tersebut, pasti di situ kita lebih ke bagaimana cara kita untuk bisa membawa pasien, keluarga pasien itu bisa membaur kepada pasien. Jadi dari aspek sosial maupun aspek psikologisnya pasti terbantu sangat gitu. Dan selanjutnya untuk paradigma lama, pastinya di situ kita sadar bahwasanya keluarga itu dianggap sebagai penunjang pasif atau potensi gangguan klinis. Jadi kayak menganggapnya bahwasanya
ketika paradigma lama itu dianjurkan itu bahwasanya menganggap keluarga itu ya udah, keluarga itu dianggap sebagai orang yang pasif aja, orang yang nggak tahu ataupun nggak berpotensi untuk penyembuhan gitu, malah takutnya berpotensi untuk menyebabkan gangguan klinis pada pasien. Nah, itu adalah perbedaan untuk paradigma lama dan paradigma baru. Nah, untuk itu di sini pasti ada dari paradigma lama dan paradigma baru pasti ada dampaknya dan ada implementasi yang konkretnya. Nah, pastinya kita akan bahas dulu yang pertama ada dampak kritisnya. Dampak kritisnya yaitu pasti dari keluarga itu rentan mengalami post ICU syndrome atau post ICU syndrome family atau PTSD, yaitu berupa shock dan rasa bersalah. Pastinya kalau kita kita berada di suatu ruangan yang di situ terdiri dari keluarga kita yang mungkin merasakan sakit yang mendalam, pasti di situ kita juga merasakan shock yang sama ya, pasti kita ngerasa bersalah, mungkin ada emosional tertentu yang timbul di situ gitu. Itu adalah dampak krisis yang terjadi ketika kita membawa pihak keluarga menjadi mitra kita untuk dalam melakukan asuhan keperawatan. Selanjutnya ada di implementasi konkret, yaitu bagaimana open visitation, yaitu perlibatan dalam perawatan dasar atau sentuhan, oral care, dan family conference terstruktur. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa dari pelibatan perawatan dasar atau sentuhan atau oral care dan lain sebagainya itu kita bisa lebih terstruktur. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa lebih mengajak pihak keluarga itu bisa lebih terlibat dalam perawatan dari pasien tersebut. Nah, itu adalah dari slide yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang Family Center Care atau FCC, dari keluarga sebagai mitra asuhan dari paradigma lama dan paradigma barunya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang selanjutnya, yaitu prinsip etik di ruang kritis di bagian 1. Nah, di sini ada 2 bagian, kita akan bahas di bagian 1 dulu, yaitu tentang ada otonomi dan benefits. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang otonomi. Nah, seperti kita ketahui, jadi otonomi itu adalah hak absolut pasien atau keluarga atau surrogate untuk memilih atau menolak terapi, menghargai keyakinan independen. Nah, bagaimana cara kita untuk tahu bahwasanya otonomi itu bahwasannya bagaimana hak pasien untuk menerima ataupun nggak menerima apapun yang dilakukan perawat kepada kita. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan kepada kita itu kita sebagai pasien itu bisa mau ataupun tidak gitu. Jadi itu adalah otonomi. Jadi membebaskan hak pasien mau dirawat ataupun tidak gitu. Dan yang selanjutnya yaitu benefits, yaitu bagaimana kewajiban profesional perawat untuk bertindak secara proaktif memberikan manfaat klinis yang nyata. Jadi bagaimana cara kita seorang perawat wajib untuk memberikan sesuatu itu secara profesional, perawatan itu secara profesional memberikan manfaat yang pastinya manfaat kepada pasien yang menyembuhkan gitu. Nah, pastinya dari otonomi dan benefits itu pastinya saling berkaitan gitu kan ya. Tetapi ketika salah satu di tengahnya atau benturan etisnya itu terjadi ketika terapi klinis penyelamatannya ditolak, ketika pasien bahwasanya pasien tidak mau dilakukan penanganan, nah pastinya kita sebagai perawat itu tidak boleh bertindak sebagai memaksakan kehendak medis, tapi kita harus sebagai perawat yang advokat. Jadi bagaimana kita untuk bisa bukan memaksakan, oh harus kayak gini bu, nggak boleh kayak begitu bu, tetapi kita harus bagaimana memberikan edukasi, memberikan masukan-masukan yang bahwasannya teman itu tuh bisa secara logika kita cerna bahwasannya itu memang benar gitu. Nah, itu adalah dari tadi slide yang tentang prinsip etik di ruang kritis di bagian 1. Nah, pada saat selanjutnya di sini kita membahas tentang prinsip etik di ruang kritis bagian 2, yang sebagaimana kita bagian 1 tadi kita sudah jelaskan dengan gambaran sebagai timbangan. Sekarang kita akan membahas di bagian kedua, yaitu dengan pohon keputusan yang ada titik fokusnya yaitu tentang kondisi terminal atau multi organ failure atau tak terabaikan. Nah, di sini ada 2 jalur yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada intervensi agregatif lanjutan dan yang kedua ada goals of care discussion. Nah, kita akan bahas di yang pertama dulu,
yaitu intervensi agresif lanjutan, yaitu bagaimana cara perawat itu menerapkan semua intervensi ataupun semua yang harus dilakukan pasien, dia harus dilakukan perawat. Jadi kita menerapkan tindakan-tindakan yang memang harus dilakukan oleh perawat. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya ini kan memang di keadaan yang memang betul-betul yang sudah kemungkinan untuk penunjang kehidupannya itu kurang gitu ya. Jadi bagaimana untuk kita sebutnya kadang-kadang sia-sia atau pengertian. Jadi bagaimana itu intervensi yang kita lakukan itu kadang-kadang bukan hanya menyembuhkan, tetapi terkadang bisa lebih menyiksa kepada pasien gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang kedua, jadwal yang kedua itu ada goals of care discussion. Nah, yaitu perhentian terapi kuratif. Yaitu bagaimana kita untuk bisa tahu bahwasannya pasien ini tuh memang sudah mendekati ajal. Jadi kita melakukan penghentian semua terapi kuratif. Jadi kita hentikan semua yang ada di pasien. Jadi kita membebaskan semuanya. Tinggal rasa nyeri yang mungkin dideritanya dari penyakitnya, tetapi tidak mungkin dari selang-selang yang memang kita pasang ataupun lain sebagainya. Jadi kita melakukan penghentian. Jadi kita fokusnya tuh memberikan rasa nyaman kepada pasien sebelum ajalnya gitu. Nah, ini pasti dari kedua jalan tersebut pasti memiliki konsekuensi tersendirinya. Jadi kita bahas yang pertama yang di intervensi agresif lanjutan, yaitu konsekuensinya itu akan melanggar non malevolence, yaitu memicu moral distress perawat. Nah, pastinya kita sebagai perawat ketika kita sebagai perawat kita ngerasain bahwasannya pasien itu memang mau dekat ajal, tetapi kita tetap melakukan intervensi, kita melakukan apa yang harus kita lakukan, tapi itu kesana menyiksa, itu jadi memicu moral kita itu sebagai perawat itu agak struggle gitu ya, agak ngerasain stres sebagai perawat, bahwasanya memang kasihan gitu, ngerasa kasihan yang berkepanjangan gitu. Dan yang selanjutnya yaitu ada goals of care discussionnya untuk faktornya yaitu end of life care atau bernapabat. Jadi fokus kebebasan nyeri. Jadi bagaimana untuk fokusnya itu lebih ke bagaimana kita untuk sebagai perawat memang menyadari bahwasannya suatu pasien itu emang butuh kebebasan untuk mendekati ajalnya. Jadi bahwasanya kita emang udah tahu bahwasanya pasien itu memang udah dekat dengan ajalnya, tetapi kita membebaskan semua rasa nyerinya, tidak menambah-nambahkan dengan intervensi yang kita lakukan. Nah, itu adalah prinsip etik di ruang kritis di bagian pohon keperawatan. Nah, pastinya dari dua cabang dari pohon keadilan atau pohon keputusan yang tadi kita telah jelaskan, di sini kita akan bisa menarik dua kesimpulan, yaitu yang pertama ada non malevolence atau jangan merugikan, yang kedua ada justice atau keadilan. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu tentang non malevolence, yaitu tentang jangan merugikan, yaitu menghentikan terapi Volway yang hanya memperpanjang proses penderitaan organ tubuh pasien. Nah, pastinya tadi kita udah bahas tentang bagaimana kita kita hentikan penyakit pasien, penderitaan di organ-organ pasien. Jadi kita udah tidak menekankan lagi apa yang harus dirasakan pasien lagi gitu di tubuh pasien gitu. Jadi kita membebaskan semuanya. Dan yang selanjutnya yaitu tentang justice atau keadilan, yaitu triase ranjang ICU yang sangat terbatas secara adil untuk pasien yang memiliki prognosis pemulihan yang nyata. Jadi pasti kita harus mempertimbangkan sebagai sebagai perawat, kita tahu bahwasannya kadang-kadang di ruang ICU itu ranjangnya terbatas ya. Jadi bagaimana kita untuk kita sebagai perawat itu memprioritaskan memang yang bisa kita selamatkan. Kalau udah ada kemungkinan memang yang udah nggak bisa diselamatkan, kita pertimbangkan untuk tidak memperburuk keadaan gitu, memperpanjang tapi memperburuk juga gitu. Jadi kita bisa lebih adil kepada orang yang lebih membutuhkan gitu, memang membutuhkan penanganan yang kita harus lakukan gitu. Nah, itu adalah tentang non malevolence atau jangan merugikan dan justice atau keadilan.
Nah, kita akan masuk kepada slide selanjutnya, yaitu tentang isu legal dan pertahanan dokumentasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang yang pertama ada jejak digital tak terbantahkan atau EHR, yang kedua perlindungan hukum perawat, dan yang ketiga informated consent. Oke, kita akan membahas tentang yang pertama jejak digital tak terbantahkan atau EHR. Nah, jadi yang perlu kita ketahui dari pertahanan dokumentasi ini, jadi yang pada EHR sendiri atau jejak digital tak terbataskan ini, kita melakukan otomatisasi waktu atau timestamp ya, timestamp, yaitu memastikan setiap perubahan data dan intervensi itu terekam, permanen, dan transparan. Pasti kita tahu bahwasannya semua kita dokumentasikan itu secara memang otomatis, waktunya semuanya kita udah pastikan gitu, perubahannya apapun itu, datanya atau intervensinya semua kita lakukan secara permanen dan transparan. Pastinya sudah bisa diakses dengan orang lain, udah bisa diketahui dengan orang lain, dan kita memang permanen ya, udah tidak bisa diganti lagi gitu. Memang kalau udah kita ganti nggak bisa ganti lagi. Nah, selanjutnya yaitu tentang perlindungan hukum perawat, yaitu tentang bagaimana hanya dokumentasi berbasis, tidak hanya tentang dokumentasi berbasis pada proses clinical judgment yang komprehensif yang bisa menjadi perisai di pengadilan, bukan sekedar checklist mekanis. Dan bagaimana cara kita untuk bisa memang bukannya kita memang melakukan pendataan, tetapi yang mungkin kita tulis aja, yang mungkin bisa kita karang, ataupun memang kita mungkin bisa mungkin ya ada tipu-tipuannya gitu. Tetapi bagaimana cara kita memang mungkin semua yang udah kita lakukan kita upload, kita dokumentasikan secara permanen, yang memang udah tidak bisa dikorek-korek gitu. Jadi itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan ketika memang kita di keadaan yang memang dituntut untuk bisa mempertahankan diri kita gitu. Dan selanjutnya itu informated consent, yaitu tentang bukti legal mutlak sebelum melakukan tindakan invasif tinggi seperti intubasi atau pemasangan central venous catheter ya. Nah, bagaimana cara kita untuk sebagai perawat itu pastinya sebelum melakukan tindakan-tindakan yang memang betul-betul fatal, kita melakukan persetujuan antara pihak keluarga pasien ataupun kepada kita, pihak rumah sakit, ataupun pada pihak perawat ya. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa mengadakan atau memberikan bukti valid ataupun bukti tertulis tentang memang benar-benar pasien ataupun keluarga pasien itu menyetujui tentang tindakan tersebut gitu. Memang betul ada legalitasnya seperti itu. Yaitu selanjutnya di sini pastinya udah kita ketahui tentang pertahanan dokumentasi, tentang jejak digital tak terbantahkan atau EHR, perlindungan hukum perawat, dan informated consent-nya kita udah bahas. Nah, pastinya dari golden rule juga kita harus tahu jika tidak dikomunikasikan itu, ketika sesuatu tidak didokumentasikan di mata umum hukum itu berarti tidak pernah dilakukan. Jadi perlu kita ketahui sesuatu yang memang urgent yang harus kita ketahui, atau yang titik fokus yang kita harus ketahui, sesuatu yang kita tidak dokumentasikan sebagai perawat ataupun sebagai apapun itu di mata hukum itu memang tidak benar-benar kita lakukan. Jadi apapun yang mungkin memang intervensi kita lakukan, tapi ketika kita tidak dokumentasikan berarti itu tidak dianggap kita melakukannya, ataupun sebaliknya ketika kita tidak melakukannya tetapi mungkin di situ harusnya dilakukan ataupun bagaimanapun itu, kita harus bisa membuktikannya dengan cara memang ada dokumentasi atau catatan yang tertera gitu. Nah, itu adalah pembahasan kita tentang isu legal dan pertahanan dokumentasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang fisiologi lingkungan ICU, musuh tak terkalahkan. Nah, pastinya kita tahu bahwasannya orang yang di ICU itu memang orang-orang yang butuh dengan ketenangan semuanya. Jadi sesuatu yang seperti ada yang kebisingan konstan, alarm, yang kedua lampu terang 24 jam, dan yang ketiga depresiasi tidur ekstrim. Nah, itu bisa mengganggu, sangat mengganggu dari pasien. Coba bayangkan bahwasanya kita memang udah di posisi yang memang udah tidak bisa melakukan apapun, kita memang udah sangat-sangat sakit dengan semua yang kita rasakan, tetapi kita harus merasakan lagi ada bising dari arah mungkin harusnya memang
tangani oleh pasien, oleh perawat, tetapi tidak ditangani. Kebisingan dari alarm-alarm yang mungkin memang harus diperbaiki. Nah, itu kan pasti kayak ngerasa tambah sakit gitu. Apalagi mungkin ada tambahan lagi lampunya terang 24 jam. Kita harusnya istirahat tapi lampunya terang. Yang mungkin biasanya tidurnya dengan keadaan memang gelap, tetapi harus dengan tidur dengan keadaan lampu terang, itu mengganggu gitu. Dan yang terakhir yaitu deprivasi tidur ekstrim, yaitu bagaimana cara kita tidur yang tidak terkendali secara ekstrim ya. Bagaimana mungkin ada kita mengalami penurunan tidur ataupun secara apapun itu dengan ekstrim, kualitas tidur kita secara ekstrim. Nah, itu pastinya mengganggu semua dalam sistem kita gitu. Nah, pastinya itu akan mengakibatkan ACU delirium, fungsi otak akut ya. Pastinya mengakibatkan kita sebagai pasien yang dirawat itu mengalami disfungsi otak akut gitu. Nah, selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan sebagai perawat, atau modifikasi lingkungan yang harus kita terapkan, atau intervensi kita yang harus kita terapkan sebagai kita seorang perawat? Yaitu yang pertama ada normalisasi siklus sirkadian, yaitu meredupkan lampu malam juga tirai siang. Nah, pastinya kita menerapkan yaitu tentang bagaimana kita harus tahu sebagai perawat, kita harus peka. Kalau malam hari berarti kita harus meredupkan cahaya-cahaya yang ada gitu, karena pasien harus beristirahat. Yang ketika malam ataupun siang hari harusnya pasien tidur siang, berarti kita harus tutup tirai-tirai yang ada gitu. Selanjutnya ada di manajemen kebisingan, yaitu dengan menyiapkan alarm yang tidak krusial di malam hari. Nah, mungkin ada alarm-alarm yang mungkin harusnya ada, tetapi ketika memang tidak terlalu urgent dibutuhkan, kita bisa nonaktifkan di saat malam hari. Dan yang terakhir selanjutnya yaitu ada di reorientasi kognitif, yaitu penyediaan jam dinding besar, kalender, dan komunikasi orientasi harian. Yaitu kita menyediakan bukan hanya lagi dengan berbasis mungkin bunyi ataupun otomatis yang ada gitu, tapi kita bagaimana untuk menyediakan sesuatu yang memang bisa kita lihat sewaktu-waktu gitu. Jadi mungkin jam dinding, ada kalender, ataupun yang mungkin kita bisa komunikasikan secara hari-hari, mungkin kita tanyakan langsung kita atau komunikasikan kepada pasien gitu. Dan yang terakhir yaitu tentang penerapan ABCDEF bundle, yaitu secara konsisten. Nah, pastinya semua dari intervensi perawat yang kita terapkan ini, ketika kita terapkan itu pasti akan membuat atau menunjang perawatan kepada pasien, karena menyembuhkan pasien itu harus dimulai dari menyembuhkan ruang rawatnya. Karena kalau ruang rawatnya baik, pasien merasa nyaman, pasti pasien juga terbantu untuk proses pemulihannya. Nah, pada saat selanjutnya kita akan bahas tentang teknologi alat bantu bukan pengganti kehadiran, yaitu tentang menengok dari balik monitor. Jadi kita pasti tahu bahwasannya perbedaan apa yang dilihat dari mesin dan apa yang kita lakukan secara langsung sebagai perawat itu pasti beda. Ya, pasti perbedaannya kita bisa lihat yaitu tentang ketika di mesin itu kita bisa melihat angka numerik buta, gelombang 2 dimensi, ataupun parameter hemodinamik terisolasi. Sedangkan kalau kita sebagai perawat, kita bisa melihat langsung nih ada ekspresi meringis kesakitan atau enggak, ada dia forensik atau keringat dingin atau enggak, ada reaksi retraksi dada atau kerja napas berlebih atau enggak, dan ada yang terakhir ada capillary refill time atau CRT lambat atau enggak gitu. Nah, pastinya di situ kita bisa menemukan perbedaan-perbedaan yang ada dari pasien. Nah, pastinya kita nggak hanya harus cuma nengok, oh di monitor bagus nih, oh gitu, nggak boleh kayak begitu. Jadi kita harus memeriksa semua yang ada keadaan dari pasien tersebut. Nah itu paradoks datanya. Pasti kita tahu angka di layar itu bisa menipu. Kadang-kadang angka di layar itu bisa menipu. Kadang mungkin SPO-nya 2 yang 80%, bisa jadi pasiennya mungkin tiba-tiba mengalami gagal jantung yang mengalami sesak hebat gitu. Kadang-kadang memang mungkin dari itunya yang tertera di monitor SPO-nya 98% nih, SP2-nya 98%, tetapi tiba-tiba pasien mengalami gagal jantung terus
sesak napas hebat. Nah, pastinya kita sebagai pasien itu sebagai perawat itu harus jangan menunggu jangan menunggu yang mungkin ada tertera di monitor, tetapi kita harus melakukan pengkajian kepada pasien. Kita harus tadi ada insting gitu, ada instingnya kita. Jadi jangan kita tuh harus titik fokusnya sebagai sebagai perawat itu bukan titik fokusnya untuk ngobatin monitornya. Jadi kita obatin itu pasiennya gitu. Fokusnya kita bukan hanya kayak di monitor itu 90 SPO-nya cuma 90, bagaimana cara untuk SPO-nya naik, bukan begitu, tetapi bagaimana cara untuk pasien itu ngerasa tidak sesak lagi. Jadi kita bisa mengobatinya dengan cara bagaimana pasien tidak merasakan sesak lagi, jadi angka di monitornya bisa naik lagi gitu, bukan dari fokusnya merubah angka yang ada di monitor gitu. Nah, itu adalah tentang alat bantu, bukan pengganti kehadiran. Selanjutnya kita akan masuk kepada slide selanjutnya, yaitu tentang berpikir kritis, yaitu tentang eksekusi keputusan hitungan detik. Nah, kita akan bahas tentang reaktif, proaktif, yaitu dari sekedar merespon, dari sensorial krisis menjadi mengantisipasi komplikasi. Nah, di sini kita harus tahu dari reaktif, proaktif, yaitu tidak mengurangi, tidak hanya kita sebagai perawat itu tidak hanya untuk menunggu instruksi atau untuk keadaan yang terjadi ya. Jadi kayak kita hanya menunggu, ya udah nanti tunggu ada gejala dulu, tunggu ada ini dulu, tapi bagaimana cara kita untuk bisa mengantisipasi komplikasi-komplikasi yang terjadi pada pasien. Ya udah, jadi kayak nunggu pasien nggak kenapa-napa kok, ya udahlah biarin aja dulu. Tetapi bagaimana cara kita untuk sebagai perawat itu bisa tahu bahwasanya pasien itu butuh ini, pasien butuh ini biar nggak begini gitu. Nah, itu adalah dari reaktif jadi proaktif gitu. Selanjutnya kita masuk kepada knowledge dan esprit. Kita masuk kepada bukan sekedar menjalankan daftar tugas yang ada. Mungkin kayak jam sekian kita harus periksa nadinya, jam sekian harus kita periksa pernapasan atau respirasinya, kita harus periksa ini. Tetapi bagaimana kita untuk menggunakan atau memakai penalaran klinis kita. Jadi bagaimana kita untuk bisa mengetahui bahwasanya pasien itu butuh ini, nggak hanya yang ada di dalam list yang harus kita checklist, nggak seperti itu gitu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada berpikir kritis ya. Kita masuk kepada berpikir kritis, yaitu tentang noting. Yang pertama ada yang noting, yang kedua ada interpreting, yang kedua ada responding, yang ketiga ada reflecting. Nah, kita akan bahas pertama dulu. Yang pertama ada di noting, yaitu menadari anomali data sebelum alarm mesin berbunyi. Jadi kita harus tahu nih bahwasanya noting itu ada menyadari ketika sesuatu itu sebelum terjadi. Jadi kayak mungkin monitor ini belum bunyi nih, monitor nggak ada yang bunyi, tetapi pasien itu ngalamin kayak gelisah, kayak pasien ngalamin ini. Kita harus sadar, kita harus menyadari sebelum ada alarm. Jadi kalau alarm belum bunyi, pasien udah gelisah, pasien udah mungkin ada sesuatu yang terdeteksi dari kita ngerasa pasien itu mengalami perubahan. Nah, pastinya kita harus lebih tahu dulu, lebih aware terlebih dahulu daripada mesin tersebut gitu. Dan selanjutnya yaitu interpreting, yaitu tentang kita sintetis makna silang dari EKG, lab fisik, dan riwayatnya. Itu bagaimana cara kita untuk menghubungkan data dari semua data yang ada, terus hasil pemeriksaan fisik untuk kita tahu bahwa kita lebih memahami apa yang terjadi pada pasien. Kita harus memahami semuanya. Dari hasil EKG-nya begini, hasil labnya begini, dari pemeriksaan fisiknya begini. Kita harus mempelajarinya lebih lanjut lagi gitu. Dan yang selanjutnya yaitu responding, yaitu melakukan tindakan cepat. Bagaimana kita melakukan sebagai perawat itu apabila ada sesuatu yang terasa janggal, apabila ada sesuatu yang kayaknya ini harus kayak gini deh, atau pasien itu mengalami tiba-tiba kejang, tiba-tiba shock, ataupun tiba-tiba kita harus melakukan tindakan secara cepat gitu, dan kita harus merespon secara cepat gitu. Dan yang terakhir yaitu tentang reflexing, yaitu tentang evaluasi hasil intervensi secara real time, yaitu bagaimana cara kita untuk bisa
mengevaluasi secara real time ya, secara langsung tindakan yang berhasil atau enggak gitu. Bagaimana cara kita untuk bisa yang mengevaluasi apakah semua itu yang kita lakukan itu memang betul benar ada pengaruhnya ataupun tidaknya. Nah, itu adalah tadi pembenaran ataupun pembahasan tentang berpikir kritis dan eksekusi keputusan hitungan detik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi interdisiplin perawat sebagai koordinator keselamatan. Nah, bagaimana gambaran tertera di situ perawat itu sebagai titik fokus atau titik yang ada di tengah-tengah, yaitu perawat itu sebagai mata dan telinga 24/7. Nah, sekelilingnya itu di situ ada dokter intensif, ada farmasi klinis, ada fisioterapi dan ahli gizi. Nah, itu ada yang sekeliling perawat untuk penunjang dari perawat sendiri. Tapi perawat itu adalah titik fokus yang harus memang melakukan penanganan yang harus sedia mata dan telinga 24/7 gitu. Nah, perlu diketahui antara dokter insentif dan farmasi ini memang harus kita melakukan pendekatan yang memang betul-betul secara terstruktur ya, secara mungkin memang kita harus kita harus tidak boleh di situ ada miskomunikasi. Karena kalau misalnya ada miskomunikasi antara dokter dan farmasi, bayangin aja kalau kita sebagai perawat kita tidak mencegah ada komunikasi atau miskomunikasi antara dokter dan farmasi ketika dokter meresepkan obat yang tidak sesuai, farmasi meresepkan yang sesuai dengan dokter. Nah, di situ kan pasti ada bahaya medis yang terjadi gitu. Nah, untuk itu di sini ada yang harus kita tahu strukturnya, yaitu SBIB, FBI, SBIR atau sabar atau SBR gitu. Kita yang pertama yaitu situation, yang pertama yaitu situation, yaitu tampilkan kondisi kritis aktual pasien secara singkat dan lugas. Kita bisa menjelaskan semuanya kepada pihak mungkin dokter ataupun farmasi ataupun fisioterapi ataupun ahli gizi. Kita bisa menjelaskan secara cepat, singkat dan lugas, ringkas semuanya. Yang selanjutnya yaitu backgroundnya, kita harus bisa memberikan latar belakang klinis yang relevan dengan krisis saat ini. Pastinya kita bisa kasih tahu bahwa apa sih faktor-faktor yang terjadi, apa yang terjadi saat ini gitu pada pasien gitu kan. Selanjutnya yaitu tentang assessment, yaitu sampaikan sintesis, analitis dan kecurigaan analisis klinis pada Anda sebagai perawat. Jadi kayak bagaimana cara kita sebagai perawat itu bahwasanya tahu nih bahwa pasien itu mengalami gejala tersegini, pasien mengalami gejala kayak gini, berarti faktornya ini, nanti komplikasinya kayak bagaimana. Pasti kita di situ sebagai perawat pasti kan ada insting ataupun kecurigaan klinis yang harus kita kemukakan kepada ahli lainnya gitu. Dan selanjutnya yaitu ada recommendation, yaitu tentang ajukan usulan atau rekomendasi tindakan proaktif untuk segera dieksekusi. Nah, pastinya kita sebagai perawat yang menyadari, mungkin kita tahu di lapangan bahwasannya pasien seperti ini, kita tahu, kita sampaikan kecurigaan klinis kita apa mungkin yang kita sadari, kayaknya pasien kayak begini, dan selanjutnya kita akan merekomendasikan, harusnya pasien itu seperti ini gitu. Nah, itu adalah recommendation. Nah, itu adalah 4 dari SBIR atau sabar yang kita ketahui tentang komunikasi interdisiplin perawat sebagai koordinator keselamatan. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas tentang resilience dan pencegahan burnout atau merawat sang perawat. Nah, di sini kita akan mempelajari 2 fokus atau 2 siklus, yaitu ada yang pertama siklus setan ICU dan yang kedua ada siklus resiliensi. Nah, kita akan membahas fokus di siklus pertama dulu, yaitu siklus setan ICU. Nah, pastinya kita tahu untuk siklus di setan ICU itu dari yang pertama ada beban kerja ekstrim. Pasti kita ketahui bahwasannya kita di ruang ICU, kita sebagai perawat ICU itu beban kita memang sangat-sangat yang ekstrim, karena kita dibilang memang harus siap siaga 24/7, telinga melihatan telinga dan lain sebagainya harus standby, karena memang kita dituntut untuk itu, dan itu menjadikan beban kerja yang ekstrim untuk kita sebagai perawat. Dan selanjutnya itu sebagai moral distress kumulatif, yaitu bagaimana kita sebagai perawat itu
apa ya, mengalami stres moral kita gitu, karena kita dituntut dengan seberapa banyak tuntutan yang memang kita harus jalankan gitu. Dan selanjutnya siklus yang ketiga yaitu burnout atau depersonalisasi, yaitu bagaimana cara kita memang sebagai perawat memang sudah capek secara fisik ya, secara fisik memang udah capek, kelelahan dengan semua yang telah kita lakukan sebagai perawat. Nah, itu adalah burnout atau depersonalisasi. Dan yang selanjutnya, di siklus yang selanjutnya itu exodus staff, yaitu pengunduran diri staff secara massal ya, karena beban kerjanya memang begitu banyak. Dan siklus-siklus tersebut dibilang berputar secara terus menerus, dan itu mengakibatkan pengunduran staf tersebut. Nah, itu adalah siklus-siklus yang memang menjadi siklus setan di ICU. Nah, itu adalah penjelasan tentang siklus setan ICU, dan selanjutnya kita akan membahas tentang siklus resiliensi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan siklus resiliensi? Jadi, untuk siklus resiliensi itu adalah dukungan sistemik sejawat. Atau yang pertama, yaitu kita memberikan dukungan sistemik sejawat, yaitu kita sesama sejawat atau sesama teman perawat, kita memberikan dukungan, memang dukungan yang bisa membantu bukan hanya secara fisik, tetapi kita harus secara jiwa, kesehatan mental, dan lain sebagainya kita dukung sama-sama gitu, karena kita sesama perawat yang memang kerja di ICU gitu. Dan selanjutnya yaitu self care dan batasan sehat, yaitu kita menyadari bahwasanya memang sebagaimana apa sih yang kita butuhkan, apa sih yang kita sudah lalui. Jadi kita menyadari bahwasanya memang kalau misalnya saya udah nggak kuat, berarti saya harus peduli kepada diri saya sendiri, saya istirahat, ataupun saya memang udah menyatakan saya tidak kuat gitu, daripada memang nantinya menyebabkan kesalahan-kesalahan yang fatal gitu. Atau kita memberikan batasan-batasan kesehatan untuk kita, memang karena kalau kita menyadari kalau kita udah nggak kuat, berarti kita melakukan sesuatu yang dibilang merujuk kepada istirahat gitu. Dan selanjutnya yaitu debriefing pasca insiden, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri kita, atau kita memberikan ketika sudah selesai perawatan gitu ya, mungkin kita sama-sama untuk merasakan ataupun diri kita sendiri. Kalau nggak sama-sama, berarti kita bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa bersalah kita kepada seseorang yang mungkin lepas di tangan kita gitu. Jadi kita nggak bisa fokuskan bahwasannya ini memang salah karena saya gitu. Jadi menghindari rasa bersalah secara berkelanjutan gitu, debriefing. Dan selanjutnya itu pasca traumatik atau growth, bagaimana kita untuk bisa bangkit ketika kita sudah mengalami sesuatu yang mungkin merasakan yang begitu mendalam gitu. Mungkin kita ngerasa kalau misalnya mungkin kalau aku nggak kayak begini nggak begini ya, kalau nggak begini, mungkin itu memang sudah jalan, tetapi nah itulah bagaimana cara kita untuk bisa bangkit dari rasa bersalah tersebut. Jadi kita harus tidak boleh merasa bersalah yang secara berkepanjangan gitu. Jadi kita akan membahas itu adalah, tadi kita sudah membahas tentang siklus setan ICU dan siklus resiliensi. Nah, itu adalah keduanya, dan kita masuk ke realitas burnout. Jadi realitas burnout itu bukan sekedar lelah fisik, tetapi ini adalah cedera okupasi akibat trauma moral bertubi-tubi di ambang batas kematian. Jadi realitas burnout ini bukan hanya kita memang sekedar lelah fisik kita gitu, kayak capek, kelihatan lesu, kelihatan nggak bersemangat, tapi bagaimana cara memang kita ini bukan fisiknya aja yang sakit, tapi capek gitu. Tetapi ini memang akibat trauma kita, karena kita tuh ngelihat orang-orang yang mungkin diambang kematian, orang-orang yang sudah tidak bisa terselamatkan dengan berbagai macam cara seperti itu. Nah, untuk itu intervensi sistemiknya yaitu penerapan rasio staff yang aman dan budaya non menghukum atau just culture, yaitu bagaimana cara kita untuk intervensi sistemiknya itu menetapkan rasio staff yang memang aman, budaya yang memang tidak menghukum. Jadi kayak kalau misalnya suatu ruangan yang mungkin kita lepas satu orang yang di tangan satu perawat, ya tidak boleh kita menghakimi
Kalau mungkin saja kita dalam hati yang kayak mending begitu gitu, tidak boleh ya seperti itu. Nah, untuk itu kita masuk ke intervensi personal, yaitu tentang jangan pernah pulang membawa rasa bersalah. Lakukan debriefing usai menangani henti jantung. Jadi pastikan untuk apapun yang intervensi yang setelah kita lakukan secara ya memang udah di tangan kita sendiri, jadi kita tidak boleh ngerasa kayak intervensi yang diri kita memberikan diri kita tuh kayak jangan jangan menekankan pada diri kita tuh kita harus menekankan pada diri kita itu kalau kita harus pulang ke rumah itu tidak membawa rasa bersalah gitu. Jadi kita harus melakukan debriefing gitu, jadi tidak melepaskan rasa bersalah itu tidak stuck di kita gitu. Itu adalah intervensi personal. Jadi antara intervensi sistemik dan intervensi personal itu antara bagaimana intervensi itu secara semua ya orang-orang mungkin yang ada di ruangan itu, semua staff yang ada di ranah lingkungan itu tidak menjudge satu sama lain, tidak menyalahkan satu sama lain gitu. Dan mungkin yang yang mungkin ada kelalaian ataupun apapun itu, ataupun mungkin apapun yang itu diomongkan dengan baik-baik gitu, karena kalau tidak nanti bisa masuk ke intervensi personal yang jadi kayak ngerasa diri sendiri yang melakukan kesalahan, mungkin diri sendiri ngerasa kalau penanganannya kurang intensif, mungkin penanganannya kurang cekatan, ataupun ngerasa kurang aja apapun yang dilakukannya gitu. Nah, itu adalah intervensi personal. Masuk ke slide selanjutnya atau slide terakhir, yaitu tentang menjadi perawat kritis sejati, yaitu refleksi dan langkah awal. Nah, kita masuk ke yang dua, kita bagi menjadi dua, yaitu transition shock normal, dan yang kedua evaluasi peran. Kita bahas tentang yang pertama dulu, yaitu tentang transition shock normal, yaitu tentang merasa tenggelam dan mengalami imposter syndrome di awal praktik adalah bagian alami dari proses. Beri diri Anda waktu 6-12 bulan untuk menyerap ilmu. Nah, pasti di sini teman-teman tahu, kita semua tahu bahwasannya kita itu ketika mengalami rasa shock di awal, mungkin kita sebagai perawat ICU yang di awal pasti kita masih mengalami yang mungkin rasa bersalah banyak, mungkin ngerasa tekanan yang begitu berat dan lain sebagainya. Nah, itu adalah proses untuk harus yang kita kita tekankan bahwasannya ini adalah proses untuk kita belajar, proses untuk kita memang berbaur dengan lingkungan tersebut gitu. Jadi kita harus memiliki waktu mungkin 6-12 bulan bahwasannya kita bisa enjoy dengan perlakuan apapun yang kita akan lakukan gitu. Ya, selanjutnya itu tentang evaluasi peran, yaitu berhenti bercita-cita hanya menjadi teknisi atau teknikan mesin, mulailah bertransformasi menjadi penyembuh jiwa dan advokat pasien atau healer dan advokat. Jadi untuk masuk di evaluasi peran ini kita bukan bercita-cita ya, kita nggak boleh bercita-cita untuk kita bagaimana kita kita semua itu didasarkan dari mesin gitu. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus menjadi perawat itu yang bisa bertransformasi menjadi penyembuh jiwa. Jadi kita tuh nggak hanya dari mesinnya, dari kesehatan fisiknya orang, tetapi kita harus menyembuhkan tuh dari jiwanya, psikologi, semuanya itu kita tuntut untuk bisa baik gitu. Jadi kita harus menjadi advokat dari pasien sendiri atau healer dan advokat gitu. Jadi ada kutipan yang mengatakan yang terakhir untuk membagi penutup kita, yaitu tentang kalian berada di momen paling krusial dalam pertarungan hidup seseorang. Di tangan pikiran dan hati kalianlah keselamatan dan martabat manusia dipercayakan. Jadi perlu kita ketahui, kita ketika ada di berada posisi di di momen krusial seperti di ICU ini, pasti kita tahu bahwasanya kita itu adalah perawat yang memang harus dituntut untuk bisa berpikir kritis, kita bisa bertarung secara krusial bahwa memang ini keselamatan pasien gitu, keselamatan memang harus kita tunjang. Ini tentang hidup seseorang pasien, tentang hidup seorang yang mempunyai
banyak keinginan kehidupan selanjutnya gitu, yang mungkin dia seorang ayah, mungkin dia seorang anak, seorang ibu, ataupun seorang yang mungkin banyak yang ingin ia lakukan sama seperti kita gitu. Jadi kita harus menjadi dibilang menjadi penyelamat untuk mereka gitu. Nah, itu adalah pemaparan atau penjelasan mengenai materi kita kali ini, yaitu tentang fisiologi dan praktika perawatan kritis yang sudah kita bahas secara tuntas pada kesempatan kali ini. Dan untuk itu saya selaku pemateri mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama pemaparan, dan ataupun ada kesalahan selama saya melakukan pemaparan. Itu memang saya sadari banyak kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf, dan sekian atas pemaparan saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua.